Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Handayani Harahap, NIM 2003-2770 dari kelas 7A Agribisnis dengan mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Perencanaan produksi barang atau jasa. Perencanaan produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Tujuan perencanaan produksi yang pertama, mempergunakan bahan, alat, dan sumber daya produksi secara efisien. Yang kedua, meminimalisir kelebihan pembelian bahan baku produksi. Yang ketiga, menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Adapun tahapan perencanaan produksi yang pertama, routing. Secara umum, routing adalah menentukan jalur mana produk tersebut diproses menjadi bahan jadi. Yang kedua, scheduling. Ini berfokus pada kapan waktu proses produksi akan selesai. Yang ketiga, dispatching. Beberapa hal yang termasuk dalam bagian dispatching adalah yang pertama, memberikan bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Yang kedua, mengelola pencatatan dari proses produksi awal hingga akhir. Yang ketiga, mengelola pengerjaan dari satu proses ke proses lainnya. Yang keempat, follow up. Dalam tahapan terakhir ini, Anda perlu mengetahui adakah kekeliruan dari pembuatan produk atau adakah hambatan selama proses produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama, ada metode pekerjaan. Metode ini melihat bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. Yang kedua, metode batch. Ini adalah metode pekerjaan dengan jenis yang berkelompok. Yang ketiga, metode aliran. Jenis ini bergantung pada flow sehingga biasanya melibatkan quality control yang cukup detail. Adapun produksi barang dan jasa didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang atau jasa pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Bagi konsumen, produksi mendatangkan utility, kemampuan dari hasil produksi untuk memuaskan keinginan manusia. Di antaranya, ada yang pertama, utilitas waktu. Hasil produksi tersedia ketika konsumen menginginkannya. Yang kedua, utilitas tempat. Hasil produksi tersedia di tempat yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, utilitas kepemilikan. Hasil produksi tersedia untuk dimiliki dan digunakan oleh konsumen. Yang keempat, utilitas bentuk. Hasil produksi tersedia karena pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Di sini strategi perencanaan produksi barang dan jasa. Yang pertama, memprediksi permintaan konsumen untuk mengetahui beberapa banyak yang harus diproduksi selama periode tertentu. Yang kedua, menggunakan sistem manajemen inventaris yang baik. Yang ketiga, mempersiapkan karyawan, perkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang keempat, mengatur waktu dan tahapan, menyesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Yang kelima, mengidentifikasi masalah dan antisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam proses produksi. Perencanaan pemasaran barang dan jasa. Rencana pemasaran menurut Kurosky dan Sussman adalah dokumen yang berisi 6 aspek. Yang pertama, analisa situasi pemasaran yang terjadi ketika rencana pemasaran tersebut akan dibuat. Yang kedua, analisa terhadap peluang dan ancaman. Yang ketiga, target dari pemasaran produk. Yang keempat, strategi pemasaran yang akan dilakukan. Yang kelima, program tindakan. Yang keenam, pendapatan yang akan diproyeksikan. Menurut Malcolm dan M.K. Donald, rencana pemasaran produk merupakan proses manajemen untuk merancang alur pemasaran produk. Strategi dalam memasarkan produk itu sendiri terdiri dari beberapa aspek penting. Di antaranya, yang pertama, mengumpulkan informasi, menyebarluaskan informasi, strategi promosi, koordinasi pemasaran, rencana pemasaran secara umum. Rencana pemasaran secara umum berfungsi untuk menentukan cara perusahaan tersebut dalam menempatkan strategi pemasaran yang akan dilakukan secara nyata di pasaran.
Di sini tujuan rencana pemasaran diantaranya yang pertama, mengetahui informasi yang berkaitan dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain. Yang kedua, menciptakan jaringan kerja yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Yang keempat, produk. Elemen penting yang mendukung suksesnya rencana pemasaran adalah produk yang bagus merupakan elemen yang paling utama. Yang kelima, konsumen. Cara yang bisa produsen lakukan agar dapat memberikan perhatian kepada konsumen adalah memahami karakteristik, sifat, perilaku dari konsumen. Diperlukan riset khusus untuk mengumpulkan informasi terkait dengan konsumen yang menjadi target dari produk tersebut. Di antaranya seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, profesi, dan hobi. Yang keenam, hobi. Untuk memasarkan sebuah produk, tentu diperlukan komunikasi dengan konsumen. Apalagi menurut sebuah hasil riset yang berkaitan dengan pemasaran suatu produk, lebih dari 50% konsumen merasa tertarik membeli produk jika mereka terhubung secara emosional. Yang ketujuh, tim pemasaran. Kerjasama sebuah tim yang kompak akan memudahkan promosi suatu produk. Namun, menghubungkan dan menjaga kerjasama yang baik antara sejumlah orang dalam sebuah tim agar selalu berada di jalur yang diinginkan bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Yang kedelapan, analisis. Tentunya, sebagai orang yang akan memasarkan sebuah produk, produsen tidak bisa begitu saja langsung mengharapkan pemasaran produk dengan hasil yang sempurna, apalagi ketika melakukan percobaan pemasaran produk yang pertama. Yang ketujuh, segmentasi pasar. Dibutuhkan segmentasi pasar yang merupakan gambaran umum dari target produsen yang ingin difokuskan agar tertarik membeli produk dari produsen. Yang melakukan segmentasi pasar sangat diperlukan sebagai langkah awal menerapkan rencana pemasaran produk. Yang kedelapan, targeting. Langkah kedua, tim pemasaran produk akan mulai mengerucutkan lagi segmen pasar sehingga target pasar dengan produk yang akan dipasarkan itu akan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Yang kesembilan, positioning. Positioning merupakan langkah yang membuat Anda bisa menentukan hal apa yang membedakan produk yang Anda pasarkan dengan produk lain, sehingga diharapkan akan lebih mudah diingat oleh konsumen. Yang ke-10, membuat laporan. Cara menyusun rencana pemasaran produk. Laporan yang dimaksud adalah sebuah laporan yang menyajikan informasi penting mengenai produk yang akan dipasarkan melalui rencana pemasaran tersebut. Yang ke-11, menentukan pangsa pasar. Maka selanjutnya perlu ditentukan pula pangsa pasar dari produk yang akan dipasarkan tersebut. Yang ke-12, menentukan target pemasaran menggunakan konsep SMART. Konsep SMART yang merupakan akronim dari spesifik, measurable atau terukur, attainable atau dapat dicapai, realistic atau realistis, timely dibatasi dengan waktu. Yang selanjutnya, yang terakhir, membuat anggaran. Berkaitan dengan uang adalah pembuatan anggaran yang sesuai dengan budget yang disediakan. Membuat rencana evaluasi selama setahun. Memikirkan tentang evaluasi bersamaan dengan rencana pemasaran produk. Memang harus dilakukan evaluasi yang dilakukan secara berkala, minimalnya sekali setahun. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.